Sejumlah catatan evaluasi seperti transportasi jemaah, layanan petugas, dan persoalan logistik harus menjadi bekal pelajaran untuk memperbaiki pengelolaan haji. Dengan kata lain, musim haji 2025 merupakan momen penting untuk mengevaluasi sistem penyelenggaraan haji nasional. Mengingat tahun 2026, penyelenggaraan haji sudah tidak dikelola oleh Kementerian Agama, melainkan Badan Penyelenggara Haji. Sebagaimana Tim Was Haji DPR RI menginginkan, evaluasi haji 2025 menjadi dasar untuk menyusun revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PIHU. Revisi undang-undang itu diyakini dapat membantu pemerintah memperbaiki tata kelola sekaligus mengantisipasi potensi masalah teknis di lapangan. Terutama saat menghadapi puncak haji di Armusna yang penuh keramaian sehingga rentan dengan masalah ketidakteraturan pengurusan akomodasi. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sudah diantisipasi lebih awal sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan dalam rangka menghadapi puncak haji khususnya di Armusna ini oleh jemaah haji Indonesia. Ini evaluasi ini juga harus dilakukan bersama-sama pemerintah dan DPR. Tentunya DPR nanti akan mengatur betul regulasinya melalui panja haji yang sedang digarap di Komisi 8. Responsif dan adaptif merupakan dua unsur kata sifat yang perlu menjadi sikap pengelolaan haji Indonesia. Pasalnya, aturan haji dari Arab Saudi terhitung dinamis dan cepat berubah, khususnya terkait kuota haji yang dapat berpengaruh pada daftar urut keberangkatan calon jemaah haji. Apalagi, tahun ini otoritas Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah terhadap pihak travel. Saya sampaikan tidak bisa juga ditumpukan kesalahan di pemerintahan kita dengan sistem perubahan Kementerian Haji Arab Saudi ini, pengetatan atau penertiban pelaksanaan haji di Saudi jumlahnya saja sekarang begitu signifikan menurun. Dulu sekitar 3 juta atau 2.800.000 sekian. Sekarang kurang dari 2 juta orang yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kegagalan-kegagalan ini merupakan jadi catatan bagi kita sebagai pengawas haji Republik Indonesia. Yang pertama mungkin kita bisa merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kalau seandainya nanti kita merevisi, kita masukkan dalam nomenklatur itu menyangkut dengan haji furoda. Tapi kalau tidak kita revisi, itu mungkin bisa terjadi nanti hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang sekarang ini yang sudah mendaftar ratusan juta, beliau tidak berangkat. Tak hanya satu undang-undang, pemerintah bersama DPR RI berencana merevisi 2 undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi itu menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem haji yang adaptif terhadap kebijakan terbaru dari Arab Saudi. Penguatan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH juga akan diatur dalam revisi undang-undang. BPKH perlu memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan investasi yang berkelanjutan. Dana dari calon jemaah perlu disalurkan ke sektor produktif dan memenuhi prinsip syariah. Ya, apakah crowded yang terjadi ini hanya terbatas kepada jamaah kita, apakah karena regulasinya, atau memang kemampuan dari kita yang tidak adaptif terhadap kebijakan dari Arab Saudi. Nah, oleh karena itu undang-undang ke depan penyelenggaraan haji dan keuangan haji itu harus dari penyelenggaraan 2025 ini kita bisa ketahui, karena jangan sampai katakanlah uang yang disetorkan oleh calon jamaah tidak dikelola secara baik dan tidak menguntungkan. Tentu menguntungkan dalam hal ini adalah sesuai dengan syariat Islam, karena uang itu adalah uang yang disetorkan itu harus memenuhi hukum Islam, artinya terhindar dari riba dan lain sebagainya. Ada beberapa poin yang menjadi usulan dalam revisi Undang-Undang Haji. Mulai dari penegasan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Penyelenggara Haji, menjaga hak visa furoda, penerapan digitalisasi layanan yang terintegrasi dengan Arab Saudi, serta pengelolaan keuangan haji yang adil dan transparan. Ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jamaah. Kini saatnya seluruh pemangku kebijakan merenung dan bergerak bersama agar haji di tahun mendatang tak lagi menyisakan catatan kelam.